di Eropa, rata-rata mereka adalah Nasrani. Bahkan mereka menjadi pasukan koalisi Solibiyin, kaum salib ya, ketika mereka datang menyerang Urshalim. Kemudian juga kita tahu bahwasanya penjajah-penjajah dari kalangan Eropa Barat sana, rata-rata mereka membawa 3 misi, itu triji, di mana mereka membawa gospel, mereka membawa atau mereka mencari glory, dan mereka mencari gold. Itu yang terjadi. Ketika kita membahas ini, mungkin ada sebagian umat Nasrani yang kurang suka. Tapi apa hendak dikata? Kita berbincang tentang realita. Allah menurunkan kepada kita Al-Quranul Karim sebagai penutup kitab-kitab yang sebelumnya. Nabi Isa alaihissalam juga telah memberikan kabar gembira akan datangnya seorang nabi yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, ahibati fillah. Nama yang terkenal untuk Nasara ini mungkin Kristen. Di Indonesia disebut umat Kristiani. Di Barat pun mungkin Kristian seperti itu. Adapun di dalam Al-Quran Karim, kita tidak akan mendapati nama ini disebutkan di sana. Tapi yang ada di dalam Al-Quran Karim yaitu Nasara. Dari mana asal kata Nasara ini? Syekh mengatakan bahwasanya kalimat Nasara untuk pemeluk An-Nasraniyah, agama Nasrani, itu adalah bahasa yang diarabkan sebenarnya. Ada yang mengatakan itu dari bahasa Syriania, ada yang mengatakan itu adalah dari bahasa Ibrani, di mana orang-orang Yahudi yang menyebutkan pertama kali kalimat Nasara kepada pengikutnya Nabi Isa alaihi salam. Karena pada hakikatnya para nabi semuanya ini agamanya Islam. Itu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, menyerahkan diri mereka kepada Allah Jalla Jalaluhu dan tidak melakukan kesyirikan. Jadi penyebutan Nasara ini bisa jadi diberikan oleh orang-orang Yahudi yang mereka memang tidak suka dengan Nabi Isa alaihissalam, bahkan mereka menghasut orang-orang untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Padahal mereka sama-sama dari kalangan Bani Israel. Ada yang menyebutkan bahwasanya berasal dari nama kota Nazaret. Mungkin bisa ditampilkan. Ada kota Nazaret yang berada di Urshalim di Palestina ya, yang diklaim bahwasanya negeri itu negeri tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam, sehingga mereka menisbatkan diri mereka kepada Nazaret. Nah, mungkin bisa ditampilkan. Taib, kita lihat jamaah, itu yang ana lingkarin Nazaret. Jarak dari Urshalim cukup jauh ya. Di bawah ada Urshalim, ada Masjidil Aqsa. Nazaret itulah yang diklaim sebagai tempatnya Nabi Isa alaihissalam, sehingga orang-orang yang mengikuti Nabi Isa dikatakan Nasara, atau tempat itu tempat berlindungnya Nabi Isa bersama kaumnya, bukan tempat lahirnya, karena mereka beranggapan lahirnya Nabi Isa alaihissalam di salah satu tempat di Urshalim sana. Baik, barakallahu fikum. Ahibati fillah. Dari sinilah nama itu diambil. Ini menurut pendapat sebagian ulama, sebagian sejarawan. Kemudian ada yang berpendapat bahwasanya kalimat Nasara itu diambil dari kalimat bahasa Arab, dari An-Nasr, yang artinya pertolongan.
Karena pengikut Nabi Isa alaihissalam itu membela Nabi Isa, menolong Nabi Isa alaihissalam. Bukankah Nabi Isa yang mengatakan kepada mereka, "Man ansari ilallah?" Siapa yang akan menjadi penolongku dalam berdakwah mengajak kepada Allah? Qala al-hawariyun nahnu ansarullah. Hawariyun, yaitu pengikut setianya Nabi Isa alaihissalam, mereka mengatakan kami adalah penolong-penolong Allah azza wa jalla. Maka dikatakan dari asal kata inilah bermula kalimat Nasara. Hadza wallahu a'lam bishawab. Karena kalau dilihat mungkin lebih dekat kepada penisbatan mereka kepada tempat yang namanya Nasirah atau Nazaret tadi, karena kalimat ini sudah ada sebelum turunnya Al-Quranul Karim. Ahibati fillah, orang-orang Nasara di masa sekarang lebih suka menyebut diri mereka dengan Kristen, menisbatkan diri sebagai pengikut Yesus. Dalam bahasa Arabnya mungkin Al-Masihiyah, Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Mereka menisbatkan diri mereka sebagai pengikut Nabi Isa alaihissalam. Tapi sepertinya mereka mengikuti yang mereka sukai dan meninggalkan apa yang mereka tidak sukai. Jadi kalau disebut agama Nasrani, ini agama apa? Agama Nasrani, agama Kristen mungkin yang disebut di Indonesia ya. Itu asal usulnya adalah agama yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Akan tetapi agama ini dirubah, diselewengkan, ayat-ayatnya ditambah, dikurangin, Injil mereka banyak. Maka kalau kita membuka perjanjian baru, kita akan mendapati Injilnya Markus, Injilnya Yohanes, Injilnya Matius, Injilnya Lukas. Orang kan berpikir, apakah ini kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam? Kenapa kok terjadi perubahan atau perbedaan? Ada Lukas, ada Markus, ada Matius, ada Yohanes. Belum lagi di situ ada 27 kitab yang isinya surat-surat. Itu pun dimasukkan kepada Bible, kitab suci mereka. Sehingga orang yang membacanya akan kebingungan. Apakah benar kitab ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam? Kok bahasanya seperti itu? Itu mungkin akan menjadi bahan kajian kita nanti ketika berbicara tentang metode apa yang paling tepat untuk mendakwai ahlul kitab, orang-orang Nasara dan Yahudi. Jadi ini agama asalnya dari Allah turun kepada Nabi Isa alaihissalam, namun kemudian mengalami perubahan, pergantian, bahkan dari yang sebelumnya mentauhidkan Allah azza wa jalla, itu menjadi agama kesyirikan. Yang awalnya mereka mentauhidkan Allah, tahu-tahu mengatakan Tuhan itu tiga. Tiga itu satu, satu itu tiga. Hal ini sesuai dengan pernyataan dan pengakuan para sejarawan Nasara sendiri. Mereka mengakui hal itu. Ahibati fillah, kalau bicara awal mulanya agama Nasara ini, kita akan melihat Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Ali Imran ayat 48 sampai 50. Nah, silakan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل
والإنجيل. Turunkan Mustafa. Nah, lanjut ayat 49. Nah, sampai 50. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Lanjut. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. Artinya, dan dialah Allah yang mengajarkan padanya Isa kitab, hikmah, Taurat dan Injil. Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel, dia berkata, aku telah datang kepada kamu dengan satu tanda, yakni mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku beritahukan kepada kamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kebenaran tentang kerasulanku bagimu jika kamu orang yang beriman. Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Ini Nabi Isa. Bagaimana dia mengatakan? Allah Azza wa Jal menyebutkan bahwa Nabi Isa diajarin kitab, diajarin hikmah, diajarin Taurat dan diajarin Injil. Wa rasulan, utusan Allah, dia bukan anak Tuhan. Adapun kehebatan Nabi Isa alaihissalam, Allah menyebutkan, kita umat Islam meyakini keistimewaan Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana mukjizat yang Allah berikan kepadanya. Beliau membuat dari tanah liat seperti burung. Lalu beliau tiup, dia terbang menjadi burung. Beliau menyembuhkan orang-orang yang sakit, yang tuli, yang bisu, bahkan yang mati pun dihidupkan. Biiznillah, disebutkan dengan izin Allah. Sejatinya Allah yang menciptakan dan menghidupkan. Nabi Isa utusan Allah. Kemudian beliau menceritakan bahwasanya beliau diutus untuk membenarkan Taurat, untuk menghalalkan apa yang diharamkan atas mereka. Ada perubahan hukum dari Taurat dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ada beberapa yang berubah, dan Nabi Isa membawa tanda yang Allah berikan kepadanya. Fattaqullaha wa ati'un. Itu Nabi Isa. Kalau kita lanjutkan ke ayat 51, Nabi Isa mengatakan, innallaha rabbi wa rabbukum. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhan kalian.
Fa'buduh. Hadza siratum mustaqim. Beribadalah kepadanya. Ini adalah jalan yang lurus. Ahibati fillah. Jadi awalnya Nabi Isa alaihissalam mengajak kepada tauhid. Diutus kepada Bani Israel. Memperbaharui syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ya terjadi perubahan di dalam agama itu. Nabi Isa memberikan kabar gembira. Ini buat orang-orang Nasara, kadang-kala mereka bertanya, kenapa sih umat Islam ini kok ngomong tentang Kristen ini itu? Memang itu ada dalam kitab kita. Kita Muslim. Kita percaya dengan Nabi kalian. Kita percaya dengan kitab Injil. Kita percaya dengan kitab Taurat. Kita percaya dengan kitab Zabur. Kita percaya. Tapi yang ada sekarang mengalami perubahan. Kita juga percaya hal itu. Dan di dalam kitab kita, umat Islam, percaya Nabi Isa telah memberikan kabar gembira akan diutusnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah sebutkan di surat Saf ayat 6. Surat Saf ayat 6. Nah, silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Barakallahu fikum. Artinya? Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad, yakni Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Barakallahu fikum. Tatkala Nabi Muhammad datang, diutus, Yahudi dan Nasara ada. Tapi apa kata mereka? Mereka minta bukti, dikasih bukti. Namun semua bukti itu ditolak dengan satu alasan, sihir, magic. Ketika mereka melihat Nabi Isa alaihissalam meniupkan burung, tanah liat yang dibentuk burung, lalu terbang. Kenapa mereka tidak mengatakan magic? Mereka mengatakan, oh Tuhan. Bukan. Maka kita tidak boleh berlebih-lebihan. Dan kita tidak boleh meremehkan. Terus di tengah orang-orang Yahudi, itu mereka tidak menerima Nabi Isa alaihissalam. Mereka menuduh ibunya Nabi Isa, Maryam, berzina. Sehingga Isa alaihissalam dalam pandangan mereka adalah anak zina. Na'udzubillah min dzalik. Kita tidak mengatakan itu. Umat Islam tidak mengatakan itu. Terus Abdullah wa Rasul. Nabi Isa adalah hamba Allah, utusannya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Allah menciptakan Nabi Isa alaihissalam dengan kalimatnya. Dengan apa? Kun. Jadi Nabi Isa alaihissalam. Kalau mungkin ada orang yang mengatakan Nabi Isa ini terlalu hebat Ustaz, dia gak punya bapak. Nabi Adam gak punya bapak, gak punya ibu, tapi tetap beliau Nabi. Ahibati fillah,
Jadi kalau kalian lihat antara Nasara sama Yahudi, mereka sebenarnya berperang dari dulu. Dan agama Nasrani yang ada hari ini adalah ciptaan Yahudi. Agama yang sudah dimodifikasi oleh Yahudi. Antum bisa bayangin ya, bagaimana dahulu yang namanya salib itu menjadi satu hal yang dibenci oleh orang-orang Nasara. Karena orang Yahudi berusaha membunuh Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya Nabi Isa diangkat. Yang dibunuh oleh mereka bukan Nabi Isa, disalib sama mereka. Perbuatan itu oleh orang-orang Nasara terdahulu adalah perbuatan tercela. Mereka marah sama orang Yahudi. Lalu tahu-tahu berubah. Keyakinannya berubah. Bahwasanya penyaliban Nabi Isa itu memang tujuan diutusnya beliau untuk menebus dosa. Loh, kok bisa? Terus kenapa harus dikejar-kejar? Kenapa harus dengan laporan orang-orang Yahudi? Maka disinilah jemaah terjadi perubahan. Makanya para ulama mengatakan agama Nasrani yang ada sekarang ya tidak lain adalah bikinan atau modifikasi dari tangan-tangan Yahudi yang mereka juga ingin merubah agama Islam ini sebenarnya, tapi alhamdulillah Allah menjaganya. Karena ini agama yang terakhir, penutup semua agama. Ahibati fillah, orang-orang Nasara mengkafirkan Yahudi. Dan orang-orang Yahudi mengkafirkan Nasara. Itu sebenarnya yang terjadi antara mereka. Tapi untuk menghadapi Islam, mereka bersatu padu. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 113. Apa kata Allah? Nah, surat Al-Baqarah ayat 113. Tafadhal. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Dan orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu, ya maksudnya pegangan. Dan orang-orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi tidak memiliki sesuatu pegangan. Padahal mereka membaca kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu berkata seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. Barakallahu fikum. Ini yang terjadi dengan mereka sebenarnya. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan Nasara itu salah. Mereka nggak punya pegangan. Mereka orang-orang yang tersesat. Nasara juga seperti itu memandang orang-orang Yahudi. Mereka saling mengkafirkan. Tapi dalam menghadapi umat Islam, mereka bersatu padu. Kalau kita membaca bagaimana perlakuan orang-orang Nasara dahulu jemaah sebelum datangnya Islam. Perlakuan orang-orang Nasara kepada orang-orang Yahudi sangat menyakitkan hati. Ketika orang-orang Nasara berkuasa di Urshalim sebelum datangnya Islam, maka Yahudi tertindas. Tapi sebaliknya, tatkala Yahudi yang berkuasa, Nasara yang tertindas. Mereka sebenarnya saling membenci. Tapi dalam menghadapi Islam, Allah Jalla Jalla menyebutkan bagaimana kondisi mereka. Kenapa mereka memerangi Islam? Memerangi Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Di surat Al-Baqarah ayat 109 Allah Azza wa Jalla menjelaskan bagaimana konspirasi Ahlul Kitab Yahudi dan Nasara ini dalam menghadapi Islam. Apa kata Allah? Nah, di Al-Baqarah ayat 109. Min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada
حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. Artinya, banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali karena rasa dengki dalam diri mereka. Setelah kebenaran jelas bagi mereka, maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. subhanallah jemaah. Itu arahan Allah buat kita dalam mendakwain ahlul kitab. Sabar. Sabar, mereka hasud. Iya. Kalau mungkin ada yang marah, kita lebih percaya sama ucapan Allah Azza wa Jalla daripada ucapan manusia. Allah menyebutkan wadda kathir, banyak dari ahlul kitab. Karena ahlul kitab ini beragam sebenarnya mereka. Ada mungkin sebagian mereka nggak peduli sama agama, bahkan sudah menjadi ateis, meninggalkan agamanya. Tapi banyak di antara mereka itu yang ingin memurtadkan kalian. Maka kalau hari ini kita berbincang tentang bagaimana mendakwain ahlul kitab, orang-orang Nasoro, mereka juga punya pelatihan bagaimana memurtadkan orang-orang muslim. Dan di negeri kita bicara di negeri kita, yang namanya pemurtadan itu banyak terjadi. Kampung-kampung dimurtadkan oleh mereka. Iya. Mereka juga belajar bagaimana cara memurtadkan umat Islam. Apa kira-kira kerancuan dan keraguan yang bisa ditebarkan oleh mereka agar muslim ini gak percaya sama agamanya. Sehingga muncul paling tidak Islamophobia. Gimana dia sama Islam itu takut. Itu konspirasi mereka. Ustaz jangan menuduh-menuduh. Enggak, kita bicara tentang firman Allah Azza wa Jalla dan realita yang ada. Bagaimana tatkala Belanda datang ke Indonesia, kalau ada sebagian mengatakan Islam itu ditebarkan dengan pedang, pernahkah kau berpikir Nasoro itu sampai ke Indonesia dengan apa? Kenapa Islam dipojokkan? Islam ini disebarkan dengan pedang, agama yang haus darah. Tanyakan, agama Kristen sampai Indonesia, siapa yang membawanya? Siapa? Pedagang atau penjajah? Mereka ingin memurtadkan. Iya. Maka pernah terjadi di zaman Pak Harto itu kegaduhan antara tokoh-tokoh agama. Sampai kemudian ada usulan gak boleh menyebarkan agama kepada yang sudah beragama. Tapi sepertinya itu tidak disetujui. Karena mereka tetap ingin menyebarkan agama itu. Ya fadhol sudah. Kita juga akan mendakwain orang-orang non-muslim supaya masuk Islam. Itu perintah Allah Azza wa Jalla. Kita ingin menyelamatkan mereka dari azab Allah, dari neraka, dari kesesatan. Dan kita akan berusaha bagaimana memahamkan umat tentang agama Nasoro ini. Yang dibahas, kita bahas hari ini. Ahibati fillah. Terus apa hukum Islam kepada ahlul kitab? Kepada Yahudi dan Nasrani. Sempat rame beberapa waktu yang lalu tentang penyebutan kafir. Gimana sih agama kita menghukumi mereka? Di surat At-Taubah ayat 30-31. Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita punya kitab yang kita yakin dengannya. Kitab kita tidak ada kontradiksi di dalamnya. Kitab kita Al-Qur'anul Karim masih membuka tantangan
buat seluruh umat manusia, bukan untuk bangsa Indonesia, bukan untuk bangsa Arab, tapi untuk seluruh umat manusia. Allah mengatakan, "Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli." Katakan, kalau kalian ada keraguan dengan apa yang Allah turunkan kepada hambanya, Al-Quran ini, maka datangkan satu surat yang sama, satu surat. Bukan satu Al-Quran, bukan, satu surat. Fa'tu bi suratin min mithlihim in kuntum shadiqin. Kalau kalian benar, kalau tuduhan kalian bahwa Al-Quran ini bukan dari Allah benar, buktikan. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Kalau kalian belum melakukannya dan kalian tidak akan pernah dapat melakukannya. Maka tatkala kita membahas tentang Yahudi dan Nasara, kita bukan katanya, terus kata Allah Azza wa Jalla. Nah, silakan dibaca At-Taubah 30:31. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya, yakni Nasrani, sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Suci Dia terhadap apa yang mereka persekutukan. Barakallahu fikum. Ini kondisi. Yahudi mengatakan Uzair putra Allah. Nasara mengatakan Masih Isa putra Allah. Bukankah itu ucapan mereka? Lalu mereka tidak mau dikatakan kafir. Mereka mengatakan hal itu dengan lisan mereka. Menyerupai, menandingi ucapan orang-orang kafir sebelum mereka. Kenapa Nabi Isa diutus, jemaah? Kenapa Nabi Musa diutus? Bukankah Nabi Musa diutus alaihi salam untuk mengajak umat manusia bertauhid? Tidak ada lagi yang menuhankan Fir'aun atau menuhankan bintang-bintang atau memohon kepada selain Allah. Bukankah Nabi Isa alaihissalam diutus juga untuk hal yang sama? Tapi kenapa kok terjadi perubahan? Yang awalnya mengajak kepada tauhid, kok sekarang malah menjadi agama yang mengajak kepada kesyirikan, yang menduakan Allah, bukan lagi Tuhan yang Maha Esa. Ada 3 buat mereka. Adapun buat Yahudi ada Uzair putra Allah. Lalu Allah sebutkan di sini bahwa orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka itu menjadikan alim ulama mereka sebagai Tuhan. Ketika ayat ini turun, itu sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kami tidak menyembah mereka." Iya. Bukankah mereka menghalalkan yang haram lalu kalian taati? Bukankah mereka menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal lalu kalian ikuti? Itu bentuk peribadatan kalian kepada mereka. Subhanallah jemaah.
Kemudian Allah Azza wa Jal di surat An-Nisa ayat 171. Di surat An-Nisa ayat 171. Allah menyuruh Nabi memanggil ahlul kitab. Agar kita sadar apa sih hukum kita, bagaimana umat Islam. Kita terus terang jemaah. Kita sampaikan kepada, mungkin ada yang nonton ini dari kalangan Nasara, dari kalangan Yahudi atau agama lainnya. Kita sampaikan, kita nih sebagai seorang muslim, tidak ada yang kita sembunyikan. Nggak ada yang kita sembunyikan. Kalau engkau ingin tahu apa keyakinan kalian terhadap umat Yahudi dan Nasara, ini keyakinan kita. Di surat An-Nisa ayat 171, apa kata Allah? Nah, silahkan dibaca. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam, dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia dari anggapan yang mempunyai anak. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Subhanallah. Ini ajakan-ajakan Allah kepada ahlul kitab. Jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Jangan gulu. Kita umat Islam nggak boleh gulu. Dan orang ahlul kitab juga jangan gulu. Nabi Isa itu nabi, manusia biasa. Beliau makan. Beliau lahir dari rahim seorang perempuan. Maka kenapa kalian kemudian katakan dia anak Tuhan? Terus kalian meyakini Trinitas. Islam membahas jemaah di dalam Al-Quranul Karim. Maka dari itu, hukum Islam kepada orang Nasara dan Yahudi, mereka kafir. Allah Azza wa Jal berfirman di surat Al-Bayyinah ayat 6 tentang bagaimana posisi orang-orang Nasara dan Yahudi. Apa kata Allah? Tafadhal. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Subhanallah. Kata siapa itu? Itu kata Allah Azza wa Jalla. Apakah kalau dikatakan, apakah kalian umat Islam meyakininya? Bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka akan berada di neraka jahanam bersama orang-orang musyrikin? Iya. Mereka adalah sejahat-jahatnya makhluk? Iya. Bagaimana mereka mengatakan Tuhan punya anak? Bagaimana mereka
menyekutukan Allah dengan makhluknya. Allah yang mencipta, Allah yang memberikan rizki, Allah yang memberikan segala-galanya, lalu dia beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka Allah memberikan vonis kepada mereka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ahibati fillah, kalau kita mau membahas Nasara lebih dalam lagi berkaitan dengan perjalanan agama ini, kok kemudian yang awalnya tauhid lalu menjadi trinitas? Yang awalnya Tuhan itu hanya Allah yang disembah, kok jadi 3? Bagaimana Injil yang bermacam-macam yang tadi kita sebutkan. Jadi kalau kita melihat kitabnya Nasara ini, Nasara itu beriman dengan Bible, kitab suci mereka itu terbagi menjadi 2. Yang satu perjanjian lama, yaitu Taurat. Yang satu perjanjian baru. Bagaimana penulisan perjanjian baru ini sebenarnya? Kok bisa banyak kontradiksi? Kok nggak sama? Kok versinya macam-macam? Karena memang setelah diangkatnya Nabi Isa alaihissalam, orang-orang Yahudi bersama pasukan kerajaan pada waktu itu, mereka memburu sahabat-sahabat setianya Nabi Isa alaihissalam. Yang diklaim bahwasanya 4 itu yang menulis adalah sahabat-sahabat Nabi Isa. Atau muridnya sahabat Nabi Isa. Kemudian muncul tadi Injil Lukas, Injil Matius, Injil Markus, Injil Yohanes. Kemudian mungkin ada Injil Barnabas. Kok bisa macam-macam? Kok nggak sama? Ya, memang penulisan itu di bawah kondisi yang mereka dikejar-kejar oleh musuh. Para sejarawan menyebutkan ada beberapa fase yang dilewatin oleh agama Nasrani ini. Yang pertama, fase Nabi Isa alaihissalam, di mana beliau mengajak kepada tauhid, menghalalkan beberapa yang diharamkan oleh orang-orang Yahudi. Dan kita tahu Yahudi nggak suka. Bahkan mereka mengklaim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah. Mereka mengatakan kami telah berhasil membunuh Isa putra Maryam utusan Allah. Itu ucapan orang-orang Yahudi. Mereka tahu Nabi Isa ini utusan Allah. Sebagaimana mereka tahu Nabi Muhammad alaihissalam utusan Allah. Dan mereka berusaha untuk membunuhnya. Naam. Ini fase yang pertama. Yang akhirnya Nabi Isa alaihissalam diangkat. Kemudian fase yang selanjutnya kira-kira berlangsung selama setengah abad. Di mana murid-muridnya Nabi Isa, pengikutnya Nabi Isa, orang-orang yang mentauhidkan Allah itu dikejar-kejar oleh kerajaan. Tentunya dengan provokasi dari Yahudi pada waktu itu. Kemudian fase yang ketiga setelah setengah abad dari awal tahun Masehi. Di mana itu fase penulisan Injil yang macam-macam itu jemaah. Sehingga kalau orang membaca itu akan nampak ternyata itu hasil pemikiran gitu. Injil itu hasil pemikiran atau mungkin ucapan di antara mereka sesama mereka yang kemudian mereka tulis. Ini fase ini kira-kira berlangsung selama 3 abad. Kemudian fase yang keempat. Jadi selama 3 abad itu sudah mulai banyak penyimpangan. Banyak perpecahan di antara orang-orang Nasara sendiri. Sampai akhirnya di fase yang keempat, tatkala kerajaan beragama Nasara. Yang dulunya mereka itu membantai orang-orang Nasara, kemudian tahu-tahu kerajaannya itu memeluk agama Nasara. Sehingga raja mereka, Raja Romawi pada waktu itu yang bernama Konstantin nama rajanya. Dia itu memeluk agama Nasara.
kemudian membuat muktamar, membuat conference yang besar sekali yang diadakan di Nikia, salah satu nama kota yang ada di Turki kalau nggak salah, itu pada tahun 325 Masehi. Jadi kalau dilihat setelah 300 tahun ya kira-kira dari diangkatnya Nabi Isa alaihissalam, kemudian pada pertemuan itu dikerucutkan pendapat bahwasanya Trinitas itu adalah keyakinan orang-orang Nasara. Sehingga kalau ada orang Nasara yang masih berkeyakinan tauhid akan ditindas oleh mereka. Karena kerajaan sudah memastikan bahwasanya agama Nasara yaitulah agama yang nyampur. Yang awalnya mereka tidak mau dengan patung, dengan berhala, akhirnya ada patung-patung di antara mereka sendiri. Sehingga dibuat patungnya Nabi Isa, dibuat patungnya Maryam. Seperti yang kita lihat sekarang. Jadi pada pertemuan atau konferensi yang diadakan di Nikia pada tahun 325, mereka menyebutkan bahwasanya Allah itu satu dari yang tiga, Trinitas tadi. Dia mengatakan Allah adalah Tuhan Bapa. Na'udzubillah min qaulihim. Yang kedua, anak, yaitu Nabi Isa. Yang ketiga, Ruhul Kudus, yang menyatu di diri Maryam. Sehingga mereka mengatakan kadang-kala Maryam yang ketiga atau Ruhul Kudus itu. Maka sejak saat itu mereka jadi agama yang seperti kita ketahui hari ini. Sampai hari ini. Mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari ajaran tauhid ini. Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Al-Maidah ayat 73. Di surat Al-Maidah ayat 73. Apa ucapan mereka setelah tadi mereka mengumpulkan pendeta-pendeta mereka, keyakinannya itu dibuat, dibikin sama. Apa kata Allah tentang mereka? Nah, tafadhal. Al-Maidah ayat 73. وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga, padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Barakallahu fikum. Itu teguran Allah kepada mereka. Dan benar ya, apa yang berada di dalam Al-Quranul Karim, kalau dicocokkan dengan apa yang ada dalam keyakinan orang-orang Nasara, persis sama. Ini menunjukkan kebenaran Al-Quranul Karim. Maka kalau ada yang mengatakan lagi, kenapa sih umat Islam ngomong tentang orang Kristiani? Kenapa ngomong tentang Injil? Kenapa ngomong tentang Nabi Isa? Kita beriman kepada Nabi Isa. Kita beriman kepada Injil. Dan kitab kita itu penutup kitab-kitab yang terdahulu. Sebagaimana kalian beriman kepada Taurat. Bukankah mereka beriman kepada Taurat? Bahkan menjadikan dalam kitab suci mereka ada perjanjian baru, perjanjian lama. Kita pun seperti itu, beriman kepada Taurat, beriman kepada Injil, dan beriman kepada Al-Quranul Karim. Yang menyebutkan bahwa telah terjadi penyimpangan di dalam Taurat dan Injil. Ahibati fillah, Syekh Hamud Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala wa rahimahullah, beliau menyebutkan tentang beberapa cara mendakwain ahlul kitab, di mana beliau mengatakan yang perlu dijelaskan kepada ahlul kitab bahwa agama Islam ini, kita perlu menjelaskan kepada mereka Islam. Apa sih agama Islam ini? Agama Islam ini adalah agama yang Allah turunkan untuk seluruh makhluknya, baik itu manusia atau bangsa jin.
baik itu orang Arab atau orang non-Arab, baik itu ahlul kitab atau mereka nggak punya kitab seperti Majusi, di mana keimanan seseorang itu tidak akan diterima kecuali dia percaya dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Di mana Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah Rasulullah kepada seluruh umat manusia. Bukan hanya untuk orang Arab. Bukan. Sehingga engkau orang Melayu merasa, enggak, aku orang Melayu bukan orang Arab. Nabi kita bukan diutus untuk bangsa Arab. Nabi kita bukan diutus hanya untuk masanya saja setelah meninggalnya beliau. Selesai urusannya. Karena sudah muncul orang-orang yang murtad setelah meninggalnya Nabi SAW. Tapi beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Dan untuk sepanjang masa. Sampai kiamat itu terjadi. Maka agama Islam ini juga diperuntukkan bagimu yang mendengarkan kajian ini. Diperuntukkan bagimu kalau engkau manusia. Diperuntukkan bagimu kalau engkau dari bangsa jin. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-An'am ayat 90. Di surat Al-An'am ayat 90. Allah menjelaskan bahwa agama ini bukan untuk bangsa Arab saja. Apa kata Allah? أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. Mereka itulah para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutlah petunjuk mereka. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat seluruh alam. Itu Al-Quran, jemaah. Nabi berdakwah alaihi salatu wassalam bukan untuk memperkaya dirinya. Beliau juga tidak meminta balasan dari manusia. Beliau hanya menjelaskan bahwa ini Quran, aku menyampaikan Quran ini. Quran ini buat siapa? Quran ini zikra lil alamin. Peringatan buat seluruh alam semesta. Engkau pun termasuk. Mungkin orang-orang Yahudi mengatakan enggak. Itu hanya untuk bangsa Arab. Tapi di dalam Al-Quran juga Allah menyebutkan. Di surat Ali Imran ayat 20. Secara khusus menyampaikan kepada ahlul kitab, kepada Yahudi dan Nasrani. Kalian juga diajak loh. Ini Quran juga untuk kalian. Apa kata Allah? Nah, tafadhal. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. Kemudian jika mereka membantah engkau wahai Muhammad, katakanlah aku berserah diri kepada Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab dan kepada orang-orang yang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Subhanallah, jemaah. Maka dikatakan kepada mereka, wa qul lil ladzina utul kitab. Katakan kepada orang-orang Yahudi, katakan kepada orang-orang Nasrani, dan katakan kepada orang-orang yang buta huruf, orang Arab yang dikenal ummiyin. Mereka nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Mereka juga nggak dapat kitab pada waktu itu. Katakan juga kepada mereka, fa in aslamu, aslam. Katakan aslam tuh, kalian masuk Islam nggak? Kalian mau masuk Islam?
Fa in aslamu faqad ihtadaw. Kalau mereka masuk Islam, maka mereka mendapatkan petunjuk. Wa in tawallaw, kalau mereka berpaling, ya tugas kita cuma menyampaikan. Dalam agama kita, la ikraha fiddin, nggak ada pemaksaan dalam beragama. Kita nggak maksa kalian masuk ke dalam agama Islam. Kita hanya menyampaikan. Begitu pula kajian kita malam ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, beliau bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun." Demi Allah, demi yang jiwaku berada di genggamannya, tidaklah satupun manusia yang mendengar tentang aku, tentang Nabi Muhammad alaihissalam, baik dia itu orang Yahudi atau dia orang Nasrani, disebutkan secara spesifik Yahudi atau Nasrani, thumma yamut, kemudian dia mati, walam yu'min billadzi ursiltu bihi, dalam kondisi dia belum beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, illa kana min ashabin nar, melainkan dia adalah penghuni neraka. Maka yang pertama yang kita lakukan dalam mendakwai mereka, menjelaskan Islam ini agama universal, agama untuk semuanya, bukan hanya untuk bangsa Arab. Setelah itu, nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang bahwa cara Al-Quran mendakwain orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah menetapkan kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW. Kalian percaya nggak beliau Nabi? Nggak percaya? Kita kasih bukti. Ada buktinya bahwa beliau adalah utusan Allah Azza wa Jalla yang kalian tidak bisa mengingkarinya, dan kalian tahu bahwa beliau adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda persilahkan. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan. Barakallahu. Izin untuk membacakan pertanyaan yang telah masuk, Ustadz. Tafadhal. Nah. Yang pertama, pertanyaan yang pertama adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Ana ingin bertanya sekaligus meminta nasihat kepada Ustadz. Yang pertama, apakah Protestan dan Katolik itu sama halnya seperti Sunni dan Syiah? Dan mengapa kitab suci mereka direvisi setiap tahun? Dan mengapa mereka sangat yakin akan masuk surga padahal ibadah mereka hanya menyanyi seminggu sekali? Dan yang kedua, Ana ingin meminta nasihat serta kiat-kiat agar Ana bisa istiqomah dan berpegang teguh dalam sunnah serta manhaj salaf ini hingga ajal jemput meskipun cobaan, hinaan, fitnah datang bertubi-tubi. Jazakallahu khairan. Demikian Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Naam jamaah. Kalau ditanyakan apakah Katolik dan Protestan itu seperti Sunnah dan Syiah? Enggak sama. Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, iftaraqatil Yahud ala ihda wa sab'ina firqah. Orang-orang Yahudi itu terpecah belah menjadi 71 golongan. Wa iftaraqatin Nasara ala thintai wa sab'ina firqah. Orang-orang Nasara berpecah belah menjadi 72 golongan. Katolik dan Protestan itu ya mungkin baru 2. Di dalam sana masih banyak perpecahan lain. Makanya kalau kita melihat ada Kristen Koptik mungkin ya, ada Kristen Angelika, macam-macam nama-nama mereka itu Anda mungkin nggak menghafalnya. Di Indonesia sendiri kita melihat gereja-gereja mereka itu berbeda-beda. Ada gereja ini, ada gereja ini, ada gereja ini, ada gereja ini. Dan jamaahnya beda-beda. Itu yang terjadi dengan mereka. Adapun Islam, Nabi SAW mengatakan bahwa umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu.
Jadi kalau Yahudi dan Nasrani semuanya di neraka. Sedangkan Islam ada ancaman semuanya di neraka kecuali satu yang melaksanakan sunnah Nabi SAW dan menghidupkan. Adapun Syiah ini salah satu hasil karya Yahudi. Kalau tadi kita bicara Nasara ini adalah agama bikinan Yahudi yang asalnya Allah turunkan kemudian dimodifikasi oleh mereka sehingga yang awalnya tauhid jadi trinitas. Begitu pula dengan yang terjadi dengan Syiah. Bagaimana Abdullah bin Saba al-Yahudi bekerja keras untuk menjadikan agama Islam yang awalnya khalifahnya adalah Abu Bakar setelah Nabi SAW, itu tidak terjadi. Mereka mengatakan Abu Bakar kafir, Umar kafir, Uthman kafir. Yang ada Ali bin Abi Thalib. Jadi nggak sama sebenarnya. Tapi ya kalau dikatakan orang-orang Syiah adalah orang-orang yang sesat, betul. Bahkan sebagian ulama telah menghukumi mereka dengan kafir, khususnya mereka yang mengkafirkan para sahabat Nabi dan memiliki keyakinan-keyakinan yang menyimpang di antara mereka, jemaah. Yang mengatakan Allah itu nggak tahu dengan apa yang akan terjadi, Allah itu bisa merubah pemikirannya ya, atau ada namanya al-bada buat mereka. Allah nggak tahu terus tahu jadi tahu, lalu dirubah tuh yang kemarin. Itu yang terjadi dengan Syiah. Jadi kalau dikatakan mereka merevisi kitab mereka, itulah yang terjadi. Kalau dikatakan kitab asli mereka mana sebenarnya sih? Yang ditulis sama siapa? Yang ditulis Markus, Matius, itu mereka nyebutnya Injil. Kalau ditanya mana Injilnya Nabi Isa itu mana? Nggak ketahuan. Yang ada Injilnya Markus, Matius, Yohanes. Kemudian sisanya ya surat-surat aja di antara mereka. Sedangkan dalam agama kita subhanallah ada Al-Quranul Karim yang sudah berumur 1442 tambah 13 udah berapa? Seperti itu tidak mengalami perubahan dan revisi. Seperti engkau mendengar bagaimana Jibril membacakannya kepada Nabi Muhammad SAW, kita mendengarnya hari ini. Barakallahu fikum. Jadi semoga ini menjadi bahan kita ketika menghadapi mereka. Yang jelas mereka dengan banyak kelompok mereka telah menyimpang dari kebenaran dan tidak ada satupun di antara mereka yang mendengar tentang Nabi Muhammad SAW lalu mereka tidak masuk Islam, mati dalam kondisi tidak masuk Islam, mereka akan jadi penghuni neraka. Kalau bicara tentang bagaimana supaya kita istiqamah menjalankan agama Allah ini, maka teruslah belajar. Jaga keyakinan kita. Jangan biarkan hati kita ini menerima segala pendapat yang kadangkala kita membiarkan membaca perkara-perkara yang membuat hati kita jadi sakit. Jangan sampai. Bacalah Al-Quranul Karim. Bacalah dengan tafsirnya. Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Al-Quran ditafsirkan dengan hadis Nabi SAW. Al-Quran ditafsirkan dengan ucapan para sahabat Nabi. Engkau pelajari. Kemudian terus dekat dengan para ulama. Dekatlah dengan para ulama. Jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Dan yang terakhir, jangan berhenti berdoa. Nabi aja, beliau nggak berhenti berdoa mengatakan, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Bagaimana dengan kita? Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Ustaz izin untuk ada yang bertanya secara langsung melalui audio Ustaz. Izin Anda memberikan akses untuk berbicara. Tafadhol Abu Hafsah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, ahlan wa sahlan. Tafadhal Abu Hafsah. Kok nggak kelihatan antum? Lazat, Ana seorang thalibul ilm, Ustaz. Dan Afwan Ustaz, Ana ingin bertanya untuk mengenai mungkin jauh sekali dari judulnya sekarang, akan tapi ini penting sekali buat penuntut ilmu, Ustaz. Tafadhal.
Ustaz, di manakah sa'adah, Ustaz? Nah, di mana sa'adah menurut antum? Abu Hafsah, sa'adah yang antum tanyakan. Nah, Ustaz, karena banyak sekali Ustaz teman-teman ana yang bertanya tentang sa'adah, Ustaz. Nah, siap, barakallahu fikum. Jamaah, di mana Sa'adah? Sa'adah ini namanya siapa? Namanya orang, namanya istrinya Abu Hafs, atau nama keponakannya, atau nama ibunya. Sa'adah itu adalah buruan kita bersama. Sa'adah itu artinya kebahagiaan. Fa'amma alladhina su'idu fafil jannah. Orang-orang yang bahagia itu di surga tempat. Kalau ditanyakan di mana sih letak sa'adah? Ada yang berpendapat kebahagiaan itu berada dalam popularitas. Sehingga ramai sekarang orang-orang menjadi YouTuber, menjadi selebgram. Apalah yang membuat mereka populer? Kalau dulu menjadi artis, sekarang nggak perlu jadi artis lah. Jadi selebgram udah gembira, udah bahagia. Tapi ternyata ada selebgram yang bunuh diri. Ada YouTuber yang bunuh diri. Ada artis-artis yang terkenal, yang populer, mereka bunuh diri. Berarti mereka nggak bahagia. Ya, kita ngelihat orang-orang terkenal juga narkoba. Sering kita didapatin. Jadi mungkin yang terjadi dengan dunia keartisan di Indonesia, dunia orang-orang populer ini, itu seperti fenomena gunung es. Yang ketangkap narkoba itu fulana, na'udzubillah. Yang tertangkap mereka, na'udzubillah, melakukan perzinaan lalu di video sama mereka, fulana, mungkin yang di dalam sana lebih banyak lagi. Mereka tidak mendapatkan kebahagiaan. Mereka minum pil-pil untuk menenangkan diri mereka. Nggak dapat ternyata mereka kebahagiaan. Ada yang berpikir kebahagiaan itu, sa'adah itu letaknya di kekuasaan. Kalau engkau jadi penguasa, engkau bakal bahagia. Engkau jadi bupati bahagia. Apalagi jadi gubernur. Apalagi jadi presiden. Oh, engkau bahagia. Jadi pejabat. Emangnya bahagia mereka? Enggak juga. Susah mereka. Betapa banyak gubernur yang masuk penjara. Bupati masuk penjara. Menteri yang dipilih oleh presiden masuk penjara. Berarti mereka nggak bahagia gitu. Ada yang berpikir kebahagiaan itu di harta. Ketika engkau jadi orang kaya, engkau bakal jadi orang paling bahagia. Semua yang kau inginkan, engkau pejabat, kaya raya, terkenal lagi, Allahu Akbar. Udah lengkap tuh kebahagiaan. Perintahnya selalu dititahkan. Apa aja titah dia selalu dijalankan. Disambut oleh orang, karpet merah dihamparkan buat dia. Apakah mereka bahagia? Enggak. Kalau engkau meletakkan telingamu di dinding rumah mereka, engkau akan mendengar teriakan hati mereka. Bahwa mereka susah. Ahibati fillah. Kebahagiaan itu bukan sesuatu dari luar yang dihadirkan. Tapi kebahagiaan itu berada di dalam diri kita sendiri. Allah Jalla Jalaluhu menjadikan kebahagiaan itu wadahnya itu bukan berangkas besi. Bukan. Wadah kebahagiaan itu bukan rumah. Tapi wadah kebahagiaan itu adalah hati. Dan semua orang punya hati. Sehingga semuanya bisa meraih kebahagiaan itu. Maka kebahagiaan itu adalah at-tumaknina, kedamaian, ketenteraman yang berada di hatimu. Itu kebahagiaan. Damai, merasa aman. Dan itu adanya hanya untuk orang yang beriman. Semakin tauhidmu semakin kuat, semakin kau menjauh dari ketergantungan kepada makhluk, maka semakin kebahagiaan kau dapatkan. Apa kata Allah? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm
Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman, dengan kesyirikan. Tidak mencampur keimanan mereka dengan kesyirikan atau kezaliman dengan berbagai macam kezalimannya, maka mereka akan mendapatkan keamanan, kedamaian, kebahagiaan. Sesuai dengan keimananmu, seperti itu kebahagiaan kau akan dapatkan. Ada faktor eksternal yang mungkin menjadi faktor pendukung, tapi tidak selalu ya. Seperti kata Nabi SAW, arba'un minas sa'adah, ada 4 hal yang mendukung kebahagiaan. Umpamanya istri yang soleha, rumah yang luas. Istri yang soleha bukan yang cantik, tapi istri yang memang dia udah bahagia sebenarnya. Engkau nikah sama istri yang bahagia, maka engkau akan dapatkan kebahagiaan. Rumah yang luas, bukan rumah yang kredit dan mewah. Enggak, luas. Enggak harus letak strategis, enggak, luas saja rumahnya. Kemudian kendaraan yang nyaman. Ya, mungkin sebagian kendaraan kita itu adalah sandalnya jadi kendaraan dia. Masya Allah. Kemudian yang keempat, tetangga yang baik. Itu faktor eksternal. Tapi sebenarnya kebahagiaan itu adalah kedamaian dan ketentraman yang antum rasakan dalam dirimu. Ketika antum menerima takdir Allah. Mau di PHK, mau diterima kerja buat antum, semuanya sama. Semuanya sama gimana? Itu takdir dan karunia Allah Azza wa Jal yang aku harus beriman dengannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Izin untuk membacakan pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ini ada 2 pertanyaan yang Anda gabungkan karena terkait dengan wafat karena COVID Ustaz. Nah. Pertanyaannya sebagai berikut. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Qadarullah, ayah Ana per tanggal 10 Februari kemarin meninggal dengan indikasi COVID-19. Lalu proses pemakamannya memakai protokol COVID-19 sampai dengan kuburannya pun ditempatkan tempat khusus COVID-19. Ada kekhawatiran Ana tempat pemakamannya tersebut dicampur antara muslim dan non-muslim. Apakah dengan kekhawatiran tersebut Ana boleh memindahkan kuburannya? Atau seandainya tempat pemakaman tersebut hanya untuk muslim, apakah tetap Ana boleh memindahkannya juga? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum Ustaz. Na'am, barakallahu fikum. Ahibati fillah. Kalau bicara memindahkan kuburan, itu boleh-boleh saja. Bisa jadi memindahkan kuburan itu dengan alasan kuburannya, tanahnya nggak bagus, takut longsor. Atau dikatakan tadi bercampur di sana Ustaz, dengan non-muslim. Apalagi kalau bercampur, maka wajib kita pindahkan ke kuburan umat Islam. Tapi kalau umpamanya, enggak Ustaz, kuburannya umat Islam, tapi Ustaz, anak ingin dimakamkan dia di kuburan keluarga, sehingga kita ketika membesuknya nyaman, ini itu, boleh cuma nggak ada masalah sebenarnya. Kalau memang, ini bicara boleh ya, diperbolehkan Jabir bin Abdullah memindah kuburan ayahnya karena dia merasa nggak nyaman dikuburkan dengan seorang di sana. Akhirnya dipindahkan sama dia. Jadi kalau tadi seorang anak melihat ingin memindahkan kuburan ayahnya dan itu diperbolehkan secara hukum pemerintahan ya, mereka kadang-kala kan ternyata orang itu nggak COVID Ustaz, tapi dilakukan COVID, nggak dimandikan Ustaz, padahal dia itu nggak COVID, maka keluarganya bisa mengeluarkannya dan memandikannya kemudian. Ketika memang terbukti dia itu negatif gitu. Kalau tadi protokol kesehatan dia kemudian nggak dimandikan ini itu, maka dia boleh mengeluarkannya untuk memandikannya tatkala memang ternyata dia negatif. Jadi kalau bicara memindahkan kuburan itu diperbolehkan asalkan alasannya ya bukan sekedar mau enak-enakan, tapi memang ada hajat untuk memindahkan kuburan tersebut, dan kadang-kala memindahkan kuburan itu juga jadi sunnah, bahkan jadi wajib. Seperti kalau ternyata dikuburkan campur dengan non-muslim. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Izin untuk membacakan pertanyaan yang terakhir untuk malam ini Ustaz. Barakallahu fikum. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, qadarullah,
ayah saya masih Nasrani. Saya sudah mendakwai ayah saya. Beliau mempercayai Tuhan itu satu, tapi cara beribadahnya yang berbeda. Katanya setiap agama mempunyai kepercayaan sendiri dan ayah saya tidak tahu kepercayaan mana yang benar dan yang dijalankan sekarang karena sejak kecil diajari orang tuanya seperti itu, hanya mengikuti apa yang diajarkan orang tuanya. Pernah saya menawarkan ayah saya untuk melihat video dakwah Islam untuk meyakinkan beliau tentang kebenaran Islam, tapi ditolak. Bagaimana agar ayah Anda tidak tersinggung? Apakah boleh saya mendakwahinya dengan mengirim konten atau gambar melalui WhatsApp atau status agar ayah saya membacanya? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya Allah jamaah ya. Gimana perasaan anak ketika mendapatkan orang tuanya belum dapat hidayah ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu punya ibu yang Nasrani. Yang setiap kali Abu Hurairah mendakwain ibunya, marah-marah ibunya. Kadangkala malah memaki Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai terakhir Abu Hurairah nggak kuat. Abu Hurairah meminta kepada Nabi doa agar ibunya didoakan. Dan Rasulullah SAW berdoa memohon kepada Allah mengatakan Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Oh subhanallah, ibunya Abu Hurairah dapat hidayah dari Allah SWT. Maka buat sang penanya, berdoalah. Dan kita turut mendoakan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada Bapak antum. Terus bagaimana sekarang proses mendakwain orang tua? Yang pertama tunjukkan keindahan Islam kepada orang tua. Tunjukkan bahwa engkau itu berbakti sama bapakmu. Apa yang bisa engkau berikan kepada orang tua dari bentuk kebaktian yang paling maksimalkan. Kemudian kalau bicara tadi, ayah ini Nasraninya keturunan. Di mana dia mengatakan Tuhan itu satu. Tuhan itu satu. Padahal di Nasrani tadi disebutkan Tuhan itu tiga. Tiga itu satu. Itu menurut mereka. Maka sekarang bagaimana antum mengajak ayah, kalau tadi dikatakan mungkin antum hadiahkan Al-Quranul Karim kepada ayah. Dengan cara, ayah, aku ini kan muslim ya. Ayah kan ya lebih pengalaman, ya lebih ngerti, ayah lebih tua. Ayah supaya aku nggak salah jalan, ayah cobalah baca nih Quran ya. Mungkin ada salahnya di sini ayah sehingga aku ya akan berpindah agama umpamanya. Tapi dalam artian kita tahu kita tidak mungkin berpindah agama dan kita tahu tidak ada kesalahan dalam Al-Quranul Karim. Tapi sekedar meminta kepada ayah untuk membaca Al-Quranul Karim. Atau juz amma, beli tafsirnya juz amma. Minta tolong ayah, coba ayah koreksi ayah. Supaya ya kita kan ingin saling menasehati ayah. Mungkin ayah yang lebih tua, puji ayah lah. Sanjung ayahmu dengan engkau berbuat baik kepada dia. Kalau tadi engkau mengatakan apakah boleh mengirim gambar, mengirim video pendek, boleh. Tapi yang jelas cari waktu yang tepat dan bahasa yang indah. Sambil terus berdoa, jangan pernah putus asa, Dan ini kesempatanmu sekarang. Karena ayah tadi berpikir semua agama sama ya, dia mengatakan Tuhan yang satu. Enggak ayah. Hanya ada satu yang diridhoin Allah Azza wa Jalla, yaitu agama Islam ini. Tinggal minta ayah untuk coba ayah cari tahu ya. Ini loh tentang Nabi Muhammad SAW. Ayah mungkin bisa baca sejarah ya. Belikan buku tentang sejarah Nabi Muhammad. Yang katanya Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala. Kalau Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam tidak punya mukjizat kecuali cerita perjalanan hidup beliau, itu cukup untuk membuktikan bahwa beliau adalah Nabi. Dan katakan juga kepada ayah, ayah kami umat Islam beriman kepada Nabi Isa ayah. Kami beriman kepada Nabi Musa. Kami beriman kepada Injil. Kami beriman kepada Taurat. Agar dia tahu siapa sih umat Islam itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu mungkin yang bisa Anda sampaikan. Dan sekali lagi, jangan berhenti berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Karena tugas kita hanya menyampaikan. Dan Allah yang dapat merubah mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Anda kembalikan ke pembawa acara. Jazakumullah khair. Bang masih mute.
Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz.